الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الناس أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى فاتقوا الله في السر والعلانية واتقوا الله حيث ما كنت واتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, hamba Allah sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan. Tidak lama lagi insyaallah kita akan menjumpai sebuah bulan yang sangat agung yang ditunggu-tunggu oleh orang Islam. Umat muslim menunggu-nunggu bulan tersebut, yaitu Ramadan. Nanti Rasulullah SAW ketika Ramadan menyampaikan qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian, kata Rasulullah SAW, bulan yang penuh dengan keberkahan. Doa dikabulkan, amalan kita dilipat gandakan, dosa diampuni. Begitu mudah kita mendapatkan perolehan kredit ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengampuni seluruh hambanya di bulan tersebut. Maka kita senang menyambut Ramadan tersebut, menunggu Ramadan itu penuh kebahagiaan dan kesiapan kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang senang menyambut bulan Ramadan, maka dengan kesenangan itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, orang itu akan diampunkan dosanya. Saking Ramadan akan kita sambut sekitar 2 pekan lagi, 15 hari lagi, karena kemarin baru saja nisfu Sya'ban, artinya setengah daripada bulan Sya'ban, dan kita akan ada setengah lagi bulan Sya'ban. Sehingga kaum muslimin rahmati Allah, saking bahagianya kadang-kadang kita sekarang tidak sadar berada di bulan apa sekarang ini. Maka bulan Sya'ban, kata Rasulullah SAW, yang masih ada sisa hari ini itu, pernah digambarkan oleh beliau, itu dia berada di antara 2 bulan yang manusia tersebut sibuk dengan kondisi suasana di 2 bulan yang penuh agung. Pertama sebelum ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang haram, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak boleh menzalimi diri kita sendiri. Dan ada peristiwa yang sangat agung di sana, yaitu Isra dan Mi'raj. Perintah salat turun pada saat itu. Rasulullah SAW setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit untuk menerima turunnya perintah salat. Rasulullah SAW turun ke bumi ini
diperintahkan salat. Amul husni terjadi pada bulan tersebut dan pada tahun tersebut. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang ya memposisikan Rajab itu istimewa. Di bawah sedikit dari posisi bulan Ramadan. Sehingga bulan ini berada di antara dua bulan yang penuh agung tersebut, maka Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan Rajab itu terhimpit dari dua bulan yang agung ini, sehingga banyak daripada manusia melupakan Sya'ban, banyak daripada manusia melupakan keberkahan-keberkahan yang ada di Sya'ban. Sehingga kaum muslimin, Rasulullah SAW dilihat oleh istrinya dan dibuktikan pada kebiasaan Rasulullah SAW setiap bulan. Rasulullah gemar sekali berpuasa. Setiap hari Senin dan hari Kamis Rasulullah SAW berpuasa. Setiap hari-hari di pertengahan bulan 13, 14, 15 atau Yaumul Bid, hari putih, hari terangnya bulan, Rasulullah SAW berpuasa. Kemudian Rasulullah gemar berpuasa ditengok oleh Aisyah. Dalam sebuah hadis sebutkan bahwa Rasulullah SAW suka sekali berpuasa. Dan tidak pernah dilihat oleh Aisyah Rasulullah SAW berpuasa itu 1 bulan penuh kecuali dalam bulan Ramadan. Dan tidak ditengok oleh Aisyah istri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW paling banyak berpuasa di antara hari-hari yang lain, tidak pernah dilakukan kecuali pada bulan Sya'ban ini. Maka Rasulullah dalam hadis tadi menyebutkan banyak daripada umatnya itu yang karena posisi terhimpitnya Sya'ban sehingga banyak manusia melupakannya. Maka ini masih ada sisa bagi kita kaum muslimin kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, di bulan itu ada sebuah malam yang malaikat turun ke bumi ini, lalu bertemu dengan malaikat di bumi ini, serah terima, bukan jabatan, tapi serah terima tanggung jawab, catatan amal dinaikkan. Kata Rasulullah SAW, kenapa engkau berpuasa wahai Rasulullah? Menjawab pertanyaan daripada Aisyah, kata Rasulullah SAW, saya berpuasa di bulan Sya'ban ini karena di bulan Sya'ban ini diangkat amal ibadah, dan saya kepingin Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalanku itu pada saat saya sedang berpuasa. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan masih ada di depan. Latihan menyambut Ramadan di bulan Sya'ban sangat tepat. Kalau kita kemarin agungnya bulan Rajab menerima salat, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah salat pertama sekali dilaksanakan oleh Rasulullah salat zuhur ketika turun dari Sidratul Muntaha, turunnya pas di sisi Ka'bah, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan ini, bulan yang penuh agung ini, turunlah sebuah ayat setelah 16 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di kota Madinah. Rasulullah SAW ketika menetap di kota Madinah dan pas pertama turun dari menerima sholat di sekitar hijrah 10 tahun kenabian, berarti sholat Nabi dan umatnya semenjak pertama sekali sholat itu adalah bukan menghadap ke Ka'bah, akan tetapi menghadap ke Baitul Maqdis atau Yerusalem. Tapi Rasulullah SAW memposisikan tempat beliau sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis dengan cara terhalang oleh Ka'bah. Ya, tanya Raja Gede Arab Saudi, umrah, tawaf ataupun haji, itu kan semuanya fawallu wujuhakum syatrah, semuanya menghadap ke sisi Ka'bah. Rasulullah mengambil posisi ketika sholat di setiap waktu itu terhalang oleh Ka'bah, tapi menuju menghadap ke
Baitul Maqdis. Semuanya menghadap ke sana, semuanya menghadap ke sana. Selama itu Rasulullah SAW melaksanakan salat menghadap ke Masjid Baitul Maqdis, sehingga ketika pertama datang juga di sana salatnya. Salat bersama dengan sahabat, dengan nabi-nabi yang terdahulu. Penuh agung Masjid Baitul Maqdis itu, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah 16 bulan berada di kota Madinah, Rasulullah SAW sangat rindu, karena dahulu Ka'bah itu adalah bangunan yang pertama dibangun oleh Allah di muka bumi ini. Ya. Kemudian semua orang mengitari Ka'bah tersebut. Kemudian semua orang dipanggil oleh Nabi Ibrahim untuk berhaji mengunjungi Ka'bah setelah beliau dan anaknya membangunkan kembali bangunan Ka'bah tersebut, meninggikan kembali. Tapi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, tempat salat setelah itu, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam salatnya menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Rindulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu sekali bagaimana menghadapnya ke Ka'bah. Menunggulah perintah-perintah Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu perintah Allah tersebut, sering sekali menolehkan wajahnya itu ke langit. Maka seperti digambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad sering menoleh, menengadah ke langit. Ya, menunggu perintah Allah, menunggu wahyu fajan kapan dihadapkan kembali ke Ka'bah Baitullah kaum muslimin bagi Allah. Kalau kita baca sejarah, sungguh agung penghadapan dan harapan Rasulullah SAW untuk menghadap ke Ka'bah. Pemersatu istilahnya adalah Ka'bah itu posisi yang paling tepat berada di bumi ini, di tengah-tengahnya, dan paling tepat di atas Ka'bah itu namanya Baitul Izzah. Posisi koordinat langit, ya, sumbu langit itu berada di Baitul Izzah. Lurus ke bumi itulah Ka'bah. Simbolnya adalah apa? Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kaitan dengan ayat 143 disebutkan bahwa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wasatiyah, pusat, sentral, berada di tengah-tengah, adil, bersatunya umat. Maka Rasulullah SAW kepengen sekali simbol Ka'bah itu, ya, disuruh hadap ke sana. Maka menunggu turunnya ayat, sehingga turunlah ayat 144 ini. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka setelah itu akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi itu, yaitu Ka'bah kaum muslimin dan mati Allah Subhanahu wa taala. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka semenjak sekarang hadapkanlah wajahmu itu ke Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Kita dimanapun sekarang berada pasti menghadapnya ke sana. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Kita sibuk dengan bulan Rajab, hati kita sibuk dengan perintah salat, agung sekali bulan Rajab. Tetapi kaum muslimin rahmati Allah, di bulan Sya'ban ini bulan tempat kemana kita arah salat. Pasti kita salat menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum hati kita membersihkan diri kita, hati kita itu di bulan puasa, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, keinginan daripada ajaran Islam itu adalah setelah kita menghadap Allah, ya, menjumpai Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan selanjutnya adalah menjadi umat yang wasatan, umat yang peduli, umat yang kasih sayang, umat yang tidak karu-karu, hana ribut. Umat Islam menjadi contoh, dan itu disebutkan dalam ayat ini dengan simbol kita disuruh menghadap kembali ke Masjidil Haram. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berpuasa maka kita harus bergelih hati jumpai manusia, ya kan?
sampaikan kepada umat-umat, kepada khalayak bahwa kita menyambut Ramadan, membersihkan hati kita, bersihkan dosa-dosa. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa diangkatnya buku catatan amalan itu menurut para ulama dilaksanakan pada nisfu Sya'ban telah usai. Tapi bisa saja diangkat juga di akhir Sya'ban, karena Rasulullah SAW tidak menggambarkan tepat kapan dia diangkat. Maka oleh karena itu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, sekarang marilah beramal dengan baik, berpuasa dengan baik. Jadilah orang yang bercita-cita mendapatkan Ramadan. Jadilah orang-orang yang bercita-cita mengembangkan Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Di tempat lain kaum muslimin mati Allah, banyak sekali orang yang terang-terangan bahkan menentang Islam, mengajak Islam berperang, padahal Islam menjadikan contoh yang baik. Lihat hari ini bagaimana Amerika, ya kan, mengusir penduduk Gaza dengan alasan yang lain. Itu sesungguhnya kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka kepengen itu Yerusalem itu dikuasai kembali. Tetapi bagaimana kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, umat-umat Islam as-sabiqunal awwalun, pengikut Rasulullah SAW, membebaskan Masjidil Aqsa terakhir di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka jangan kita biarkan Al-Aqsa itu hilang dari kekuasaan Islam. Al-Aqsa itu diwasiatkan kepada kita, kiblat kita, kiblat pertama umat Islam. Rasulullah SAW salat disebutkan zuhur, ada yang menyebutkan salat asar. Setelah 2 rakaat turunlah ayat ini. Dalam salat langsung berpaling ke arah Masjidil Haram 180 derajat. Jadi 180 derajat, langsung berpaling. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah berpaling ke sana jangan tinggalkan Masjidil Aqsa ini. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doakan Masjidil Aqsa. Tetap kita menjadi orang yang bersatu, karena keinginan pindah masjid itu Allah menguji juga. Banyak orang ketika pindah masjid, pindah kiblat itu, banyak orang yang ragu, nyokakeno, ini udah ke sana, apa sebenarnya ini? Maka ada juga di sini disebutkan kaum muslimin rahmati Allah, letaknya di ayat 143. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, tidak kami jadikan kiblat yang engkau sekarang berada di atasnya, yaitu Masjidil Haram, illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Ini kecuali untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah. Ati Allah wa ati'ur rasul. Hari ini ati wa ulil amri minkum. Perintah siapa terhadap apa? Kita kaum muslimin rahmati Allah SWT mengikuti Allah dengan mengikuti Rasul dan mengikuti ulil amri, pemimpin yang setia kepada Allah dan kepada Rasul. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang sangat singkat ini khatib mengajak kita semuanya menyambut Ramadan dengan cara membersihkan hati kita, memposisikan kita dengan penuh kesiapan untuk mendapatkan perolehan takwa dengan cara jangan kita menyambut Ramadan nanti, tetapi sekarang sambut Ramadan, maka hiasilah hati kita dengan kebaikan dan penuh dengan persatuan dalam menghadapi dunia yang berada saat ini. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Ud'u rabbakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi al-musnibah bitaqwallahi ta'ala. Ittaqullaha fis sirri wal alaniyah, wattaqullaha haitsuma kunta, wattaqullaha mastata'tum, wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة